Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال في كتابه الكريم Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Hadirin muliakan Allah SWT. Semua manusia ingin kesuksesan, ingin keselamatan, ingin kemuliaan. Tidak ada manusia ingin gagal, ingin hina. Enggak ada. Semua ingin mulia, ingin selamat sekarang ini. Dan juga ingin selamat nanti malam, besok pagi, hari-hari setelahnya, tahun depan, 10 tahun yang akan datang. Sampai mati dikubur pun ingin selamat juga. Seluruh manusia ingin selamat selama-lamanya. Namuliakan Allah SWT. Allah SWT yang Maha-Rahman, yang Maha-Rahim, mengutus yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW untuk membimbing kita agar kita ini selamat, mulia, sukses di dunia ini dan juga pada kehidupan kita setelah dunia ini. Di baginda Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan untuk menyusahkan kita, bukan untuk menyulit-nyulitkan kita, tapi sebaliknya untuk memuliakan kita, memudahkan kehidupan kita di dunia ini dan juga kehidupan kita setelah dunia ini. Tapi namanya manusia ini kebanyakan tidak paham. Dikira Rasulullah SAW itu menyulit-nyulitkan, menyusah-nyusahkan saja. Manusia kebanyakan adalah seperti sopir mobil yang bodoh. Dia melihat lampu merah, kuning, hijau, maka dia merasa terganggu. Ini ganggu perjalanan saya saja. Jalan dikasih merah, dikasih hijau, kasih apa, maka dia gak mau, langsung amblas saja. Amblas saja, akhirnya tabrakan. Setelah dasnya benjol, baru terasa, oh ternyata ini untuk menyelamatkan saya. Begitulah manusia menghadapi agama ini. Ajaran-ajaran Nabi itu dianggap susah nanti kalau ikut Nabi itu. Ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Padahal itu untuk memudahkan kehidupan kita. Untuk supaya kita ini dicintai oleh Allah. Sehingga dibantu oleh Allah dimanapun kita berada. Di dunia, di kubur, di padang mahsyar, di akhirat,
yang selama-lamanya. Hadirin yang dimuliakan, baginda Nabi SAW yang diutus oleh Allah untuk menuntun kita menuju kemuliaan ini, apa yang beliau buat? Maka beliau datang kepada setiap orang, beliau mengatakan, Ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Hei manusia, katakanlah la ilaha illallah, kamu akan sukses. Untuk sukses itu tidak perlu duit. Untuk sukses itu tidak perlu jabatan. Untuk sukses itu perlu satu saja. Kamu yakin kepada la ilaha illallah, bahwa yang berkuasa hanya Allah. Makhluk tidak kuasa, yang menciptakan makhluklah yang berkuasa. Bukan manusia yang berkuasa, yang menciptakan manusialah yang berkuasa. Yang memberikan manfaat bukan makhluk-makhluk, yang menciptakan makhluk yang memberikan manfaat. Yang menyembuhkan bukan dokter, yang menyembuhkan yang menciptakan dokter. Yang memberi otak dokter itu, meluruskan tangan-tangannya dokter itu, sehingga dia ngobati dengan benar. Sebetulnya kita bukan hajat kepada dokter, hajat kepada yang menciptakan dokter, yang memberi kefahaman kepada dokter, sehingga memberikan obat yang cocok. Kalau Allah itu tidak memberi ilham kebaikan ke dokter itu, maka nanti kita sakit panas, oleh dokter dikasih obat tikus, sehingga kita ini tambah sakit nanti. Betul sebenarnya kan? Kalaupun obatnya itu sesuai, sudah cocok, obat panas memang diberikan pada orang yang sakit panas. Tetapi sebenarnya Allah Ta'ala, bila Allah tidak menolong kita, maka obat panas pun akan menjadi tambah penyakit kita, bukan tambah sembuh, tapi tambah parah. Bukan obat itu yang memberikan manfaat kepada kita, tapi pertolongan Allah dalam obat itu yang akan mendatangkan kebaikan buat kita. Yang kita perlukan bukan obat sebetulnya, pertolongan Allah dalam obat. Yang kita perlukan bukan sawah sebetulnya, pertolongan Allah ke dalam sawah itu. Barokah Allah yang Allah taruh di sawah itu. Di pasar yang kita perlukan bukan pelanggan-pelanggan, pertolongan Allah di pasar yang kita perlukan. Tapi kita ini sudah terbiasa, saya perlu pasar, saya perlu duit. Bukan duit yang kamu perlukan, barokahnya duit yang kamu perlukan, pertolongan Allah dalam duit yang kamu perlukan. Banyak orang bawa duit malah celaka, bawa duit ke kota malah dicuri orang, digebuki setengah mati. Punya duit banyak, akhirnya keluarganya berebut, berantem, keroyokan duit. Yang kita perlukan pertolongan Allah dalam duit. Ini karena kita sudah biasa duit gitu, maka dikatakan perlu pertolongan Allah dalam duit. Sebetulnya nggak usah begitu sebetulnya. Perlu pertolongan Allah titik itu sudah baik sebetulnya. Yang kamu perlukan itu pertolongan Allah saja sebetulnya.
Bahkan kalau diringkes lagi, yang kamu perlukan itu Allah saja sebetulnya itu. Itu kalau orang sudah hatinya perlu saya itu dengan Allah saja. Allahus Samad. Perlu kita ini kepada Allah saja sebetulnya. Kita tidak perlu dengan makhluk. Tidak, sebetulnya itu tidak. Perlunya itu dengan yang menciptakan makhluk sebetulnya itu. Tapi kita ini sudah kadung mancep itu, perlu kita ini dengan nasi. Kamu sebetulnya bukan perlu nasi, perlu yang menciptakan nasi. Coba kalau Allah tidak menciptakan nasi, bagaimana kamu? Apa enggak repot bikin nasi sendiri? Enggak akan bisa juga. Sebetulnya kamu bukan perlu air, perlu yang menciptakan air. Sebetulnya kamu tidak perlu dengan kasih sayangnya istri kamu. Yang kamu perlukan itu Allah yang menciptakan kasih sayang dalam hati istri kamu itu. Kalau Allah menghendaki, maka istri kamu jadi sayang, senang sama kamu, melihat kamu senang. Walaupun kamu itu jelek, pesek, tapi Allah kuasa jadikan istri kamu senang aja. Tapi walaupun kamu ganteng, wangi, Allah juga kuasa menjadikan istri kamu tuh melihat kamu seperti melihat genderuwo, sehingga dia lari ke Korea. Ini kenapa? Ini peringatan Allah kepada kita. Kamu merasa perlu dengan istri sampai lupa kepada Allah. Diperingatkan oleh Allah. Istrinya ngamuk, muring, lari. Astagfirullahaladzim. Itu memang sudah sunnatullah. Orang iman itu kalau mengandalkan makhluk, itu Allah jadikan makhluk itu terus bikin olah, bikin masalah. Wa yawma hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Ketika waktu perang Hunain, sebagian orang Islam itu mengandalkan jumlah mereka yang banyak, maka langsung dikasih peringatan oleh Allah, falam tughni anhum syai'a. Tiba-tiba jumlah yang banyak itu tidak mendatangkan manfaat, justru malah kocar kasir, gak karu-karuan. Maka kita ini jangan mengandalkan makhluk apa saja. Tawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah. Walaupun di sawah, bergantung kepada Allah. Walaupun di pasar, bergantung kepada Allah. Walaupun bersama keluarga, bergantung kepada Allah. Jangan sebab pasar kita, sawah kita, keluarga kita lupa kepada Allah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Jual beli tapi senantiasa ingat pada Allah. Inilah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ke sawah tapi hatinya selalu ingat pada Allah. Walau la idkhalta jannata qulta masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah, ini semua adalah kehendak Allah. Sawah ini semua kehendak Allah. Dialah Allah yang menciptakan tanahnya, menciptakan airnya, menciptakan tumbuh-tumbuhannya. La quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ini doanya masuk ladang, masuk sawah. Nabi mengatakan, kalau kita masuk sawah begitu, sawahnya lebih dijaga oleh Allah. Setiap kita dikasih nikmat, kemudian kita mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah, nanti nikmat itu dijaga oleh Allah. Maka orang-orang Pakistan itu mobil-mobilnya ditulisi Masya Allah, la quwata illa billah. Pintu-pintu rumah Masya Allah, la quwata illa billah. Ya nanti kalau orang itu melihat dibaca,
jadi tumbal.